Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Menko Perekonomian, Pak Sunarso dan seluruh jajaran Direksi BRI dari Pegadaian dan dari PMN. Karena kalau nggak disapa mereka kemudian kecil hati itu kan, karena gara di holding jadi saya nggak di-recognize lagi. Jadi harus disebutkan. Para komisaris dari yang mewakili Pak Teten tadi dan seluruh pejabat Pak Arya Bima dari Komisi 6 dan para hadirin yang saya hormati. Tadi telah disampaikan oleh Pak Menko bagaimana ikhtiar kita semuanya untuk pertama tetap mengendalikan dan menangani COVID-19 karena kita semua tahu bahwa ini akan menjadi faktor yang menentukan pemulihan ekonomi nasional termasuk dalam hal ini UMKM. Karena perbedaan krisis akibat COVID dibandingkan dengan krisis 2008-2009, yaitu waktu itu krisis keuangan global atau krisis keuangan tahun 97-98, krisis yang diakibatkan COVID itu memang betul-betul tekanannya langsung kepada masyarakat di bawah. Ini karena ancaman kesehatan menyebabkan kita tidak boleh melakukan aktivitas dan oleh karena itu tadi 65 juta UMKM pasti akan sangat terpengaruh. Dan inilah yang menyebabkan kenapa strategi di dalam kita menangani krisis ekonomi akibat COVID berbeda sekali dengan ada yang sama tapi banyak sekali perbedaannya dibandingkan strategi waktu menangani krisis akibat Global Financial Crisis 2008-2009 dan juga pada saat 97-98. Kalau dilihat sekarang kita masuki tahun ketiga, tadi telah disampaikan oleh Pak Menko, kita sudah cukup mencapai banyak hal, termasuk memitigasi risiko yang sangat besar terhadap perekonomian dan tentu yang paling penting terhadap masyarakat. Namun kita tahu bahwa ini belum selesai. The battle is still ongoing. Jadi sekarang kita masih menghadapi tadi Omikron yang sudah disampaikan oleh Pak Menko, namun muncul kompleksitas baru di dalam apa yang disebut environment policy kita. Kenapa? Karena dunia, semua negara menghadapi COVID. Semua melakukan apa yang disebut policy mix untuk menghadapinya. Ada negara yang mungkin tidak memiliki space dari sisi kebijakannya, baik fiskal moneter, sehingga mereka mungkin betul-betul mengalami krisis yang sangat dalam. Apalagi kalau negara itu pada saat sebelum COVID sudah mengalami krisis seperti Argentina dan lain-lain. Tapi ada yang kemudian selama krisis membuat policy mix yang makin memperburuk situasi. Sehingga ekonomi dan sosialnya menjadi sangat makin tertekan tidak hanya karena COVID, tapi juga karena policy mix-nya. Ada yang bisa melakukan counter cyclical secara cepat. Dan setiap negara akses terhadap vaksinnya berbeda. Ini yang menyebabkan kecepatan dari pemulihan ekonomi dunia tidak sama. Ada yang kecepatannya sangat tinggi, jadi langsung growth-nya rebound, recover. Ada yang masih lag behind. Nah, konsekuensi dari hal itu adalah kompleksitas policy kita menjadi makin tinggi. 2022 ditandai dengan banyak negara yang sudah kecepatan pemulihan tinggi diikuti dengan inflasi tinggi. Ini karena ada supply disruption, ada labor shortage, ada juga masalah kenaikan harga komoditas. Sehingga inflasi yang tidak pernah terjadi di Amerika Serikat sekarang 7% ini adalah the highest dalam 40 tahun. Memunculkan memori seperti inflasi tahun awal atau akhir 70-an, awal 80-an yang mencapai 14% di Amerika Serikat. Nah, ini akan menimbulkan respons kenaikan suku bunga. Makanya muncul tapering. Kita bicara tentang inflasi dunia yang responsnya adalah tapering, yaitu likuiditas global akan diperketat, interest rate akan naik. Dan ini akan mulai terjadi di bulan Maret nanti. Orang sekarang berspekulasi berapa cepat dan berapa tinggi kenaikan suku bunga. Bukan lagi menanyakan akan ada kenaikan suku bunga atau enggak. Namun pertanyaannya how fast and how high. Nah, ini akan menimbulkan komplikasi karena antar negara itu ada capital flow dan kemudian menimbulkan tentu saja dinamika atau volatilitas.
baik itu dari sisi arus modal, interest rate antar negara, dan kemudian menimbulkan juga dampak yang potensinya melemahkan pemulihan ekonomi. Ini adalah the new threat terhadap pemulihan kita atau tantangan baru terhadap pemulihan kita. Kita juga mengetahui bahwa risiko lainnya, apakah itu yang berasal dari climate change, juga akan terus menjadi salah satu bahan yang mempengaruhi bagaimana kita memformulasikan kebijakan di dalam mengawal pemulihan ekonomi Indonesia. Nah, dengan kompleksitas itu, alhamdulillah sampai hari ini kita melihat bahwa Indonesia sudah mencapai pre-COVID level dari sisi GDP-nya. Kalau kita lihat GDP di Indonesia sudah 101,5, artinya kita sudah di atas, kalau 100 itu adalah pre-COVID 2019, kita sekarang sudah 101,5 dari GDP level. Mengalami pelebaran defisit. Semua negara melakukan counter cyclical, defisitnya pasti naik. Indonesia menambah sekitar 10,8% defisitnya. Apakah itu besar? Besar untuk ukuran kita, karena debt to GDP ratio kita yang tadinya ada di kisaran 30 sekarang mendekati 40. Jadi itu kenaikan 30% sendiri dari pre-COVID level. Tapi kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain yang defisitnya melebar lebih dari 10%, itu di sebelah kanannya Indonesia yang di kotak, maka kita menyadari bahwa Indonesia tidak satu-satunya yang menggunakan counter cyclical. Kita lihat Filipina naiknya 13,4%, Saudi Arabia 14%, South Africa 19%, Brazil 19%, dan India bahkan defisitnya melebar 24% hanya dalam waktu 2 tahun akibat COVID. Sehingga debt to GDP ratio mereka melonjak tinggi. Bahkan sebagian dari negara-negara itu debt to GDP ratio-nya sebelum COVID sudah lebih tinggi dari Indonesia. Indonesia dalam hal ini kita debt to GDP ratio-nya ada di kisaran 28-30 dan sekarang naik mendekati 40 atau di sekitar 40%, 40-41%. Negara lain yang sudah mulai dengan 60 melonjak dengan double digit yang bahkan tadi di atas 15, maka debt to GDP ratio-nya bisa mencapai 75. Banyak emerging country sekarang yang debt to GDP ratio-nya mendekati bahkan 90% dari GDP. Ini another complexity yang harus kita awasi dan kita pertimbangkan di dalam terus menjaga ekonomi Indonesia. Karena ekonomi Indonesia sama seperti semua ekonomi di dunia adalah ekonomi yang terbuka. Is always affected dari environment yang kita sekarang harus perhatikan. Nah, kalau kita lihat pemulihan ekonomi Indonesia itu didorong oleh baik sisi demand maupun supply secara cukup merata. Ini suatu hal yang cukup baik. Kemarin BPS sudah menyampaikan angka untuk kuartal keempat 5%. Delta varian memang memukul dalam sekali pada kuartal ketiga, tapi kuartal keempat kita recover cukup kuat. Sehingga consumption kita over seluruh tahun 2021 sudah tumbuh 2% yang tadinya kontraksi 2,6%. Investasi kita sudah pulih di 3,8% yang tadinya kontraksi 5%. Ekspor kita tumbuh bahkan 24% yang tadinya kontraksi 8% dan impor kita tumbuh 23% yang tadinya kontraksi 16,7%. Ini recovery sisi permintaan yang merata. Bahkan didorong juga oleh faktor eksternal yaitu pemulihan ekonomi terutama negara-negara maju yang tadi sangat cepat. Dari sisi produksi supply side kita lihat semua sektor juga recover. Meskipun tidak sama, tapi yang membuat kita surprise pertama tentu manufaktur kita kembali tumbuh 3,4, tadinya kontraksi 2,9. Pertanian stabil di 1,8. Dalam situasi COVID, untung kita tetap menjaga sektor pertanian tumbuh positif. Perdagangan recover sangat kuat. Ini despite Delta 4,7%. Pada berbagai kegiatan ekonomi masyarakat dari konstruksi itu luar biasa. Pertambangan tumbuh tinggi di 4,0 yang tadinya kontraksi dan juga transportasi sudah mulai pulih 3,2 serta bahkan akomodasi dan makanan dan serta minuman. Ini yang menggambarkan bahwa denyut pemulihan ekonomi cukup merata. Memang pandemi memberikan scarring effect yang berbeda-beda antar sektor atau efek lukanya
atau memarnya itu berbeda-beda. Ada yang sangat dalam, ada yang relatively unsketched. Dan ini yang menjadi perhatian Pak Menko, kami di dalam terus mencoba memformulasikan pemulihan secara lebih merata dan sehat. Pandemi ini kita pulihnya jauh lebih cepat dibandingkan waktu ASEAN Financial Crisis. ASEAN Financial Crisis, Ibu Rofi ini di sini dulu masih wartawan, sekarang sudah jadi komisaris keren. Itu waktu menghandle ASEAN Financial Crisis takes 5 years untuk pulih. Bahkan manufaktur itu bisa tumbuh kembali sesudah hampir 7 tahun. Sekarang ini hanya dibutuhkan 5 kuartal, jadi bukan 5 tahun. So how different kemampuan kita sekarang untuk recovery. Dan antar daerah juga sudah cukup merata kecuali Bali dan NTT. Karena memang Bali yang paling dalam terkena akibat pandemi dengan adanya kemudian restriksi dan turisme yang tertutup atau ditutup. Pemulihan ekonomi kita juga cukup inklusif karena dengan pemulihan kita menciptakan kesempatan kerja baru sehingga tingkat pengangguran terbuka kita menurun. Jadi it's not about level of growth and high level of growth. Tapi kita juga memperhatikan tadi penciptaan kesempatan kerja sehingga tingkat pengangguran terbuka kita menurun kembali dari tadinya meningkat at the peak of the pandemi di 7,07%, sekarang sudah di 6,49. Dan juga tingkat kemiskinan menurun ke single digit lagi. Dari yang tadinya gara-gara COVID kita melonjak lagi di 10,2, sekarang sudah di 9,7. Nah, artinya berbagai target-target pembangunan kita yang mengalami disruption atau disrupted by pandemi, memang itu harus kembali diarahkan kepada pencapaian agar kita tidak hanya sekedar mengejar pertumbuhan ekonomi, namun juga kita menciptakan pemerataan kesejahteraan. Tapi Pak Menko sudah menyampaikan mengenai berbagai indikator konsumsi, PMI, dan neraca pembayaran kita yang luar biasa meningkat. Ini menjadi salah satu bagian dari daya tahan kita karena selama pemulihan COVID-nya masih ada, selama pemulihan kompleksitas dari kebijakan di luar kita, seperti tadi kenaikan suku bunga, inflasi, harga komoditas, geopolitik, itu semuanya akan memperumit proses pemulihan. Nah, APBN akan selalu menjadi instrumen yang utama di dalam menangani krisis, baik krisis ekonomi, krisis pandemi, dan tentu saja di dalam kita memulihkan ekonomi masyarakat. Penggunaan APBN akan dilakukan untuk terus juga mendukung ekonomi Indonesia agar makin baik dengan reformasi struktural yang perlu dukungan. Reform itu bisa di sektor kesehatan, pendidikan, social safety net, jaminan sosial. Yang tadi Pak Narso yang menyampaikan tentang UMKM itu sebetulnya adalah reform struktural. Data, channeling, targeting itu adalah suatu karena kita sering sudah memiliki tadi niat baik. Menggunakan APBN disediakan, tapi tadi sistemnya belum siap sehingga akhirnya tujuan yang sangat baik targetnya menjadi tidak 100% efektif. Jadi masalah policy making proses itu tidak hanya masalah niat baik dan tujuan mulia. Tujuan mulia dan niat baik harus disiapkan dengan sistem yang handal, data yang akurat, dan kemudian akuntabilitas yang bisa baik. Itu baru menciptakan kebijakan publik yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan dan berhasil baik. Kinerja APBN kita menguat, kalau tadi Pak Narso mengatakan tadi sudah pamer dengan, tadi berapa labanya Pak Narso? 30 triliun. Ya, saya juga boleh pamer sedikit, penerimaan negara kita di atas 100% gitu ya. Tapi ini adalah karena kita semuanya bersama-sama untuk memulihkan. Karena ekonomi baik ya berarti kita akan baik. Bahkan itu pada saat belanja negara kita, karena Pak Menko itu kalau setiap kali kita rapat dengan Pak Menko, saya sudah siap-siap. Ini Pak Menko pasti ada ide untuk pemulihan ekonomi lagi nih. Jadi nanti kalau ide berarti ada konsekuensi biaya kayak tadi kan juga. Ya, kita lihat belanja negara kita di 2.786 lebih tinggi dari APBN awal. Dan ini sebagian besar adalah untuk pemulihan ekonomi nasional. Memang sebagian sangat besar untuk kesehatan. Karena belanja kesehatan akibat kemarin naiknya Delta, terutama untuk perawatan, kita sudah mengeluarkan hampir 94 triliun rupiah
untuk membayar masyarakat kita yang dirawat akibat COVID. Itu masih ada tagihan 23 triliun di tahun 2022 yang harus kita bayar dari perawatan tahun 2021. Jadi kita bisa melihat COVID is so expensive. Itu dari perawatan, belum termasuk vaksinasi. Kita bayangkan tadi kalau kita bilang kredit kur yang disalurkan itu ya hampir imbang unda-undi kalau orang Jawa bilang dibandingkan dengan tadi betapa biaya kita untuk menangani COVID itu mencapai ratusan triliun. Kalau tahun 2020 mencapai 50 triliun, 2021 itu mencapai puncaknya, anggaran kesehatan bisa di atas 200 triliun dan untuk COVID saja bisa mencapai hampir 150 triliun. Nah, oleh karena itu, dengan penerimaan kita yang sudah mulai pulih, belanja tetap terjaga untuk mendorong pemulihan ekonomi, defisit kita tahun 2021 sudah mengalami penurunan yang cukup signifikan. Kalau tahun 2020 kemarin kita mengalami defisit 947 triliun atau 6,14% dari GDP. Tahun 2021 kemarin kita tutup unaudited, belum diaudit tentu saja, adalah pada level 783,7 triliun atau 4,65% dari GDP. Ini lebih rendah dari, terima kasih tepuk tangannya, tadinya defisit tahun 2021 itu menurut Undang-Undang APBN ada di 1.006 triliun. Jadi realisasinya di 783,7 triliun atau dalam hal ini 17% lebih rendah dari yang ditargetkan. Nah, ini yang menggambarkan APBN kita walaupun kerja extremely keras, tapi kita mencoba untuk mulai menyehatkan. Ini belum termasuk bahwa saya melakukan PMN cukup banyak untuk Pak Tiko tuh. Itu tidak dihitung karena itu below the line. Jadi kalau istilahnya di dalam neraca itu below the line, itu investasi. Jadi yang ini above the line saja kita sudah cukup baik dan kita pengeluaran untuk PMN tahun 2021 kita tingkatkan cukup banyak untuk berbagai BUMN yang memang sebagian adalah melakukan fungsi-fungsi pembangunan yang memang selama ini mereka neracanya sudah dalam tekanan. Dan kalau BUMN kita itu sehat, maka BRI dan Bank Himbara ikut lega karena mereka yang minjemin kepada BUMN. Betul kan Pak Narso? Makanya kalau bilang profitnya Pak Narso itu sebagian karena APBN support. Ya kan? Jadi tadi kalau NPL-nya dan segala macam bagus-bagus, coba aku mau minta kan punya BRI Research Institute yang hebat tuh Anton. Tolong dilihat berapa yang APBN support dan berapa yang betul-betul pure management kinerja. Jadi kita boleh dong ya untuk melakukan recognition dari policy-policy yang sudah diformulasikan oleh Pak Menko Perekonomian dan kita laksanakan dengan menggunakan instrumen APBN. Ini juga akan bagus untuk akuntabilitas publik. Tapi artinya APBN memberikan dukungan yang luar biasa kepada perekonomian Indonesia dan masyarakat. Nah, tahun 2022 kita harapkan akan terus membaik. Saya tadi sangat menikmati speech-nya Pak Narso gitu. Karena 3 bagian dan mudah diikuti gitu. Sebagai dirut ini bagus sebagai public speaker juga Pak Narso nih. Nah, saya mau nagih yang bagian tadi, holding, yang nomor 2. Holding, Pak Menko tahu betul sama kita dari tahun 2020, karena tadi di dalam box saya ini saya langsung lihat semua file lama saya waktu kita membahas holding. Jadi ini saya tulis makanya tadi supaya saya nggak usah buka file box lama. Pertama, janjinya 2020 ke 2025, karena tadi udah jadi kan holdingnya, tadi disebutkan jumlah nasabah harus naik 2 kali lipat dari 2020 ke 2025. Jadi kalau tadi Pak Menko bilangnya 45, Pak Narso bilangnya 40. Kalau saya 2 kali lipat, berapapun yang Anda harusnya 2 kali lipat. Doesn't matter saya angkanya. Loan-nya juga hampir 2 kali lipat. Tadinya 126 triliun di tahun 2020 masihan. Kalau tadi LDR-nya masih di bawah 90, ya punya ruangan yang sangat banyak gitu. Tadi pertanyaannya demand side-nya.
Kalau ekonominya udah mulai baik, pasti banyak UMKM yang sekarang butuh pendanaan. Jadi nggak ada alasan Pak Narso, pasti harus bisa mencapai 2 kali lipat. Profit before tax-nya juga 2 kali lipat. Aku nggak mau nyebutin angkanya soalnya udah nggak relevan, tadi angkanya udah tinggi di situ dibandingkannya waktu itu. Jadi saya nggak mau nyebutin angkanya Pak Menko, kita tagih 2 kali lipatnya aja ya Pak Menko ya. Pokoknya semuanya disebutkan pada saat proposal kepada kita, para menteri, Pak Menko rapat, itu semuanya dijanjikan nasabah 2 kali lipat, loan yang diberikan 2 kali lipat, profit before tax-nya 2 kali lipat. Juga yang keempat, yang tadi nggak disebutkan Pak Narso adalah cost of fund-nya turun. Karena PMN sama Pegadaian selama ini yang pinjem lebih tinggi, sekarang bisa menggunakan BRI sebagai vehicle-nya. Saya nanti akan tagih dan saya lihat. Jadi walaupun tadi Pak Tiko sudah bilang ke saya dan saya senang karena setoran dividennya akan naik, tapi itu hanya satu kecil saja dari BRI. Banyak indikator lain yang akan saya mintakan. Nah, dukungan pemerintah untuk UMKM itu banyak sekali. Kalau kita lihat, kita memberikan dukungan UMKM yang sering dikomunikasikan KUR. Tapi sebetulnya banyak. Kalau kita lihat dari tahun 2019 sampai 2022, belanja kementerian lembaga, apakah itu dari sisi pengembangan UMKM, bantuan produktif, bantuan PKL, warung yang kemarin dilakukan, halaman 25, kita akan tunjukkan betapa dalam kondisi pandemi ini kita meningkatkan belanja sangat besar untuk memberikan apa yang disebut bantalan sosial bagi UMKM. Jadi kita melonjak dari tadinya hanya 27 triliun pre-COVID, melonjak menjadi 157 triliun dalam bentuk belanja di KL, seperti bantuan-bantuan kepada UMKM, subsidi, apakah itu subsidi KUR, non-KUR, kemudian iuran jaminan, dan juga PPh final, dan juga diskon listrik, DTP untuk sewa outlet, pembebasan rekening minimum, itu semuanya diberikan kepada UMKM. Jumlahnya melonjak dari tadinya 18 triliun sebelum COVID menjadi 40 dan tahun lalu 60 triliun. Kemudian dari transfer ke daerah kita juga ada, meskipun jumlahnya nggak terlalu besar karena ini tergantung dari pemerintah daerah mengalokasikan APBD-nya untuk UMKM, dan juga dari sisi below the line yaitu penempatan dana pemerintah di perbankan untuk UMKM. Waktu tahun 2020 melonjak tinggi ke 84 dan tahun 2021 35,8. Sebetulnya likuiditas di perbankan itu plenty. Tadi yang disampaikan Pak Narso, kebutuhannya bukan pada sisi supply dananya, tapi dari sisi demand side-nya karena UMKM-nya nggak berani dan nggak bisa pinjem karena mereka yang sekarang saja dalam kesulitan. Makanya tadi saya senang mendengar kemajuan restructuring yang disampaikan oleh Pak Narso dari lebih dari 240 sekarang menjadi hanya 150 dan sebagian sudah menjadi baik. Saya harap yang 150 triliun tadi juga tetap dibantu sehingga pada akhirnya mereka menjadi UMKM yang kembali sehat. Dan kalau tadi NPL-nya memang betul-betul kecil, hanya di bawah 5%, sementara pencadangannya sudah 30%, ini karena komutnya adalah Pak Tiko, jadinya ya memang mintanya tebel banget kayak Bank Mandiri, which is nggak apa-apa juga sih, tapi kan itu menjadi idle capital menurut saya. Jadi saya minta mungkin segera diperbaiki sehingga Anda kemudian punya target untuk lendingnya menjadi jauh lebih ambisius. Menurut saya itu menjadi sangat fair. Tidak berarti artinya neraca BRI dan grup sudah baik dan terjaga, walaupun krisisnya itu langsung menghantam kepada usaha kecil. Namun BRI tetap sehat karena tadi APBN memberikan banyak bantalan-bantalan keamanan baik untuk UMKM-nya maupun kepada BRI-nya tadi melalui berbagai program. Nah sekarang kalau neracanya BRI sudah sangat kuat dan sehat dan UMKM-nya sudah mulai pulih, maka kemudian interaksi itu bisa langsung. Artinya APBN mulai mundur. Kalau kemarin 2020-2021 APBN langsung ada di tengah gelanggang. Jadi kalau orang Jawa bilang natain, ya Pak Aryo Bimo ya, natain banyak sekali. Resiko dari COVID, resiko dari macet, resiko dari sisi
suku bunga, nggak bisa membayar, itu semuanya dipackage dan ditaruhlah APBN sebagai bantalan mengabsorb risk. Sekarang karena sudah sehat, UMKM-nya sudah pulih, ekonominya mulai tumbuh, maka interaksi bisa berjalan, kami mulai mundur. Itu yang terjadi, maka APBN mulai disehatkan kembali. Itulah yang sebetulnya merupakan suatu skenario kita untuk pemulihan ekonomi. Tentu saya berharap karena BRI tidak hanya satu-satunya yang ada di dalam ekosistem pembiayaan, meskipun fungsinya sangat besar tadi, BRI Group ya dalam hal ini. Kita juga ada BLU, untuk kelapa sawit itu juga ada bantuan untuk kita punya tadi LPDB di tempatnya Menkop dalam hal ini dan UMKM. Kita juga masih punya ultra mikro PIP Pak tadi 5,7. Nanti kita lihat, saya akan terus melihat PIP ultra mikro ini dengan model bisnisnya Pak Narso Group nih, BRI, Pegadaian dan PMN. Nanti kalau kita lihat apakah integrasinya bisa dibuat makin baik sehingga tadi bisa merich berapa tadi jumlah 45 juta yang unbankable masihan. Itu menjadi salah satu tugas. PIP kita sekarang sudah mencapai 5,7 juta. Itu yang biasanya belum masuk ke bank. Tapi sekarang kalau PMN sama Pegadaian sudah ada di dalam BRI Group, jadinya sepertinya mereka menjadi bankable. Nah, ini akan menjadi sesuatu yang harus kita lihat bersama, sehingga target kita sesuai dengan tadi yang disampaikan Pak Menko, apakah dari sisi jumlah yang unbankable menjadi bankable menjadi lebih tinggi, cost of fund untuk rakyat kita itu menjadi lebih rendah, dan target untuk mencapai tadi 1.800 untuk loan kepada UMKM bisa kita capai. Saya rasa itu yang bisa kita sampaikan selama menghadapi masa-masa yang luar biasa, extraordinary COVID ini. Kita bisa bersama-sama bekerja, berkoordinasi, Pak Menko Perekonomian mengkoordinasikan sangat banyak policy response. Kita menggunakan instrumen fiskal kita secara fleksibel, responsif, dan BUMN seperti BRI juga tetap menjaga kesehatan dan tata kelolanya dengan baik, dengan kinerja yang baik. Kalau hal ini terus berjalan, policy, instrumen, dan kemudian eksekutornya bisa berjalan bagus, insya Allah Indonesia akan bisa pulih secara lebih cepat, sustainable, seperti yang temanya G20, Recover Stronger, Recover Together. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.